Maka saya bilang saya tidak akan tukar nikmat ini dengan apapun yang berbau dunia. Ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya lebih banyak akan cerita tentang praktek tentang akidah ini. Sekarang ini ada media praktek di Kalimantan ini. Ada nggak? Pernah dengar nggak pengumuman dari kepolisian? Dari tanggal berapa sampai tanggal 16 itu akan ada operasi apa? Zebra. Operasi Zebra. Ajang praktek akidah. Kalau memang ditakdirkan ketangkap, ada cara, entah hanya mau beli super mie ke depan, kena. Tapi kalau memang tidak ditakdirkan ketangkap, lewat suratnya tidak lengkap, Allah punya cara menyelamatkan. Permasalahannya, benar nggak dia bersandar penuh kepada Allah atau ragu-ragu? Sementara Rasulullah kan memerintahkan tinggalkan keraguan-raguan. Jadi orang berjuang itu tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, mending pulang tidur. Kalau ragu-ragu, kenapa? Orang jelas ini programnya Allah, ketetapannya Allah. Coba buka. Ini susah juga saya buka. Saya ini bukan seorang hafiz. Yang saya hadapi hafal Quran semua. Kan hafal Quran, kalau tidak pegang Quran kan? Iya kan? Kalau pegang Quran berarti tidak. Saya ini dari tadi tuh saya siapkan HP ini. Saya kadang-kadang bingung ini gimana ini hafiz semua yang saya hadapi. Ada yang ketemu surat 33 yang HP biar cepat ketemu itu. Surat 33 ya, baca San. Boleh Arab dan ininya, boleh terjemahannya saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat itu terjemahannya disederhanakan itu, Pak. Ya. Tidak pantas ada pilihan lainnya. Tegasnya sebenarnya tidak boleh ada pilihan lain. Kalau Allah sudah menetapkan, mestinya begitu pemahamannya itu. Jadi Allah sudah tetapkan, tidak boleh ada pilihan lain. Kehalifahan ini ketetapan Allah dan Rasulnya bukan? Ketetapan Allah, kok kita ada pilihan lain? Kalau kita ada pilihan lain, termasuk gimana? Menentang. Ada contoh, bapak kita perintah kita waktu kita kecil, suding, ini kan samnya dibawa masang suding, jadi sudingnya saya panggil ini yang saya pakai, samnya di sana. Suding katanya, ini coba kerjakan ini ya, perhatikan 1, 2, 3, perhatikan kerjakan ini ya, saya balik nanti datang sudah selesai anak ya. Iya pak katanya. Begitu datang, sudah? Tidak dengar dia. Suding, sudah dikerjakan di perintah bapak tadi. Sudah bapak, mana? Kok cuma 2? Sama saja bapak katanya. Ya tidak sama, perintahnya suruh kerjakan 3 kok. Dia kerjakan 2. Ini orang yang patuh kepada orang tuanya apa orang yang membangkang kepada orang tuanya? Membangkang. Artinya ada pilihan lain, dia tentukan pilihannya, padahal sudah jelas diulang-ulang dari perintahnya. Di ayat ini jelas mengatakan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, orang-orang beriman sampai didetailkan oleh Allah. Orang laki-laki beriman maupun dan orang-orang wanita-wanita beriman tidak boleh ada pilihan lain kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Sejak kapan sih ada pilihan lain itu tentang sistem persatuan umat ini? 1924 itu sudah muncul pilihan. Siapa yang memulai adanya pilihan?
yang selama ini kita berkiblat ke sana. Ibnu Saud mengeluarkan diri dari sistem kekhalifahan, membentuk kerajaan Arab Saudi. Itu awal daripada adanya pilihan lain. Kemudian yang lain mengikuti, termasuk Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 memilih pilihan lain. Karena soalnya bukan tegas iya atau tidak, iya dan tidak jawabannya mestinya kan. Dikasih pilihan seperti pilihan anak-anak di sekolah itu, multiple choice bahasa Maduranya. Jadi pilihan berganda kalau nggak salah ya saja. Ada pilihan A, B, C, D itu dijebak aja pilihannya, akhirnya salah pilih. Inilah umat sekarang ini. Kalau kita tebarkan untuk kembali hitoh ajaran Islam, hitoh akidah Islam, hitoh tauhid, mereka mengatakan ada yang lebih baik, yaitu demokrasi. Begitu ya. Sehingga Pancasila dibawa ke arena demokrasi. Padahal Pancasila konon katanya, karena kita belum hadir, belum lahir, yang menyusun Pancasila itu adalah ulama. Mungkin nggak ulama menyusun satu prinsip hidup, way of life, satu bangsa yang bertentangan dengan ajaran Islam? Mungkin nggak? Ulama loh. Lo katanya ulama yang nyusun. Terus sekarang bingung kita. Pancasila menurut zamannya Soekarno wujudnya adalah nasionalis, agama dan komunis. Ya. Kan begitu kan? Setelah diganti oleh Soeharto beda lagi, sudah enggak di ini. Pancasila menurut Soekarno berubah menjadi Pancasila versi Soeharto. Bagaimana Pancasila menurut Soeharto? Ya, semua sudah dicerita. Ganti lagi. Orang yang pinter, pesawat aja dia bikin. Praktek lagi. Apa prakteknya Pak Habibie itu beda? Bukan Pancasila. Oh, enggak jadi pesawat kalau enggak praktek Pancasila. Praktek Pancasila. Apa hasilnya tertingginya? Lepas tim-tim. Mana sila ketiganya? Persatuan Indonesia dipecah, dilepas, dikurangi versi Pak Habibie. Oh, mungkin ini perlu ulama, atau perlu keibuan. Ibu itu kan perasa, peka, kasih sayangnya tinggi. Pilih, hadir presiden wanita, aset negara dijualin. Padahal biasanya ibu-ibu itu suka membeli, ini malah suka jual. Keluar dari filterannya. Itu wujud Pancasila versi presiden wanita. Saya ini tidak menjelekkan Pancasila, saya ingin membuktikan bahwa Pancasila ini disusun oleh ulama, mestinya tidak bertentangan dengan Islam, begitu mestinya. Wah, ini kayaknya perlu ulama. Naik Gus Dur memimpin. Apa yang terjadi ketika Gus Dur memimpin? Pancasilanya bagaimana? Apakah langsung kembali kepada hitoh Islam? Enggak juga. Semuanya jadi serba serba gampang. Pokoknya sudah kayak gitu, biarin aja. Begitu aja kok repot. Pancasila jadi begitu. Udah, semuanya sudah dicoba. Kayaknya memang harus kembali lagi ke militer. Naik Pak SBY. Bukannya korupsi itu habis dari zamannya Soekarno, grafik korupsi itu bukan begini. Bukan menurun. Dari zaman Soekarno dan diumumkan ke dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, grafik korupsinya semakin begini. Kemerdekaan umat beragama semakin terkungkung. Katanya merdeka.
Iya kan? Terus apa kita ini tidak berhak membicarakan, ingin mempraktekkan kemerdekaan yang sebenarnya? Kalau ditanya begitu, berhak. Lantas kenapa kami dikejar-kejar ketika kita ingin memberlakukan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya untuk ikut membuktikannya, yaitu risalah Allah, visi Rasulullah diutus oleh Allah ini apa sih sebenarnya? Itu ditugaskan di Mekah Rasulullah itu, bukan setelah berkuasa di Madinah. Termasuk kehalifahan itu dimaklumatkan di Mekah. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya, Makkiyah semua itu, silakan cari. Menunjukkan bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Ketika Rasulullah istilahnya dimaklumatkan, diperintah oleh Allah itu, bukan sekedar umat Islam doang. Di surat 7 ayat 158 ya, secara keseluruhan ayat itu Madaniyah, tapi ada ayat Makkiyah. Salah satu 158 ayatnya itu Makkiyah itu. Apa perintah Allah kepada Rasulullah saat itu? Yang dipanggil bukan ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Ya ayuhan nas itu, wahai sekalian manusia. Perintahnya Allah Rasul apa? Allah kepada Rasulullah itu kul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Kalau sudah jami'a, kita saat itu belum lahir, baru hari ini muncul, masuk nggak kita di dalam itu? Masuk, meskipun tak langsung dengar. Kita harus wajib untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan, maka harus ada syahadat Rasul. Bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah sudah, enggak. Kenapa harus ada syahadat Rasul? Dalam rangka mengakui bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi sekaligus utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diutus? Untuk mencontohkan cara praktek-praktek pelaksanaan perintah Allah, cara praktek-praktek menghindarkan atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Terus ini perintah Allah nggak bersatu itu, perintah Allah. Kekhalifahan ini perintah apa? Ketetapan Allah bukan? Ketetapan. Mestinya ada contohnya dong. Kok kita disuruh ngarang-ngarang? Beriman nggak kalau kita karang-karang? Ada pilihan lain. Kena di ayat itu lagi tadi. Banyak lagi. Iya saja diperintahkan ya ayuhan nas itu tadi kan. Bahkan di situ dijelaskan sampai 159-nya itu suruh ikuti. Apa tugas Rasul itu? Menjadi Rasul untuk sekalian manusia itu membacakan kitab, membersihkan. Yang dilakukan oleh sistem kekhalifahan hari ini apa? Bukankah hari ini kita bacakan kitab? Kalau tadi tidak ada yang pegang kitab, itu menghafal kitab. Maka harus ada kitab, mohon maaf. Nah, kita bacakan. Apa kita sudah dibersihkan oleh lembaga ini? Lembaga ini adalah wakil daripada kerasulan itu sendiri. Lembaga kekhalifahan ini strukturnya itulah yang menjadi jelmaan daripada estafeta kepemimpinan Rasul. Khalifahnya boleh ganti nggak? Boleh. Struktur sistemnya nggak bisa diganti itu. Adanya sudah begitu. Kalau diganti banyak pilihan lagi nanti. Sampai di sini kebayang nggak apa yang kita ini kan? Benar yang kita lakukan ini. Cuman kita kadang-kadang itu tadi. Kebetulan saya sudah jadi warga khilafah. Jadi warganya itu kebetulan, bukan qadarullah, bukan ditakdirkan Allah. Ya. Di Lampung itu marah itu komandan Kodim itu ketika sudah didatangi 100 orang lebih di pondok itu menurunkan pelang. Kalau kita lawan ya karena pelang pusat aja nggak ada yang lecet, apalagi adanya pelang-pelang yang lain itu kan adanya pelang pusat. Adanya pelang-pelang yang depan ini itu karena ada pelang wilayah Borneo belum turun gitu. Bagus. Nah, maka ketika datang, diserang dengan paham kebangsaan.
Dia bilang, kita ini berbeda Pak. Bapak tidak usah ajarin kami tentang bela negara, karena jauh sebelum Bapak hadir, khalifah kami itu sudah mendidik kami, mengajarin kami cara bela negara. Dari mulai niat, saya bilang, niat kami karena Allah. Enggak, saya Ustaz, langsung marah di komandan Korimnya. Kata Kapolresnya, NKRI harga mati Ustaz. Enggak, saya jawab. Saya tanya satu-satu, bapak-bapak yang hadir ini, ada enggak yang pernah minta khusus kepada Allah, lahirkan saya di Indonesia? Saya tanya begitu, langsung dijawab, enggak ada kan? Berarti kita sepakat bahwa kita ini ditakdirkan Allah lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berusaha di Indonesia, makan di Indonesia, semuanya kita. Artinya kita ini bertanah tumpah darah Indonesia. Islam mengajarkan, artinya Allah mengajarkan melalui ajaran Islam yaitu Al-Quran dan namanya, bahwa kita di Indonesia ini punya hak mengadakan pembelaan. Ini hak kita Indonesia ini. Kita punya hak. Apalagi kalau kembali kepada preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 apa di sana, bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini, nah, artinya kemerdekaan itu adalah anugerah Allah kan. Allah itu Tuhannya Hindu apa Tuhannya Kristen apa Tuhannya Konghucu? Saya tanya, Islam Ustaz. Berarti sebenarnya yang paling berhak menjadi pewaris negeri ini adalah umat Islam. Loh kok nggak boleh umat Islam mengelolanya? Ini logika. Dan coba kita sambungkan ke akidah. Maka artinya kita ini tidak ada yang terlahir. Sering juga saya dengar itu. Kami ini atau kita ini terlahir di sini begini. Kebetulan saya ini, kata kebetulan kalau bicara akidah bagusnya disimpan dulu. Iya. Karena kebetulan itu tidak nyangkut sama kita. Kata Allah, ini orang kebetulan. Di mana saya? Saya sengaja ciptakan. Kok dia bilang kebetulan? Ini sudah tidak. Jadi dalam perjalanan akidah ini kita hari ini tuh diajak untuk membuktikan, maka diberi ujian oleh Allah itu. Bukankah ujian itu dalam rangka membuktikan bahwa kita sudah paham dan sudah bisa? Dites, lulus, naik kelasnya kan? Kita ini bercita-cita sebagai apa sih? Sebagai mujahid apa hanya sebagai pendengar? Sering saya dengar itu semua yang pakai hijau putih ini inginnya jadi mujahid. Ada 4 kelompok di dalam Al-Quran itu. Mujahid itu urutan kedua di dalam ayat itu. Di surat 4 ayat 69 kalau nggak salah. Siddiqin syuhada wassolihin. Siddiqin syuhada. Nabiin, siddiqin syuhada wassolihin. Paling tingginya adalah Nabi, urutan keduanya Siddiqin. Siapa Siddiqin itu? Orang yang membenarkan dan senantiasa membela kebenaran. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Mujahid ini adalah orang yang mulai dari bersungguh-sungguh sampai dengan mencita-citakan menjadi syuhada. Dan ternyata syuhada itu untuk mendapatkan titel syuhada itu seperti orang pergi mancing itu loh. 10 orang pergi mancing cari rezeki, apa semuanya dapat 10 ekor semua? Pasti enggak kan? Kadang itu cuma satu yang dapat 1 ekor, 9-nya pulang kosong. Kata orang Bugis, lempak kosong minal lempak les. Kosong pulang. Sama juga orang berangkat jihad itu, 10 orang berangkat jihad apa syahid semua? Belum tentu. Bisa-bisa 10-10-nya kembali. Ada yang belum cocok. 1. Kedua, memang belum ajalnya. Terus, apa kalau tidak mati dalam perang itu kemudian dia positif bukan syuhada? Enggak juga. Khalid bin Walid matinya bukan di atas senjata musuh,
di atas ranjang, di atas pembaringan. Matinya Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid. Terus Rasulullah apa mati ditembus panah? Enggak. Imam para mujahidin tiap subuh kita dengarkan. Rasulullah itu imamnya para mujahidin. Panglimanya mujahidin siapa? Hamzah kan? Luar biasa. Kita ini sedang berada pada satu kondisi diajari untuk mempraktekkan ajaran Allah. Ajaran Allah itu mulai A sampai Z. Kita baru tahu A, B, C, D. Ya praktek A, B, C, D. Jangan belum sampai Z kita ingin praktekkan Z. Kapan sampai Z? Ibarat kata kehalifahan itu ketika sampai Z, semua manusia itu terjadi idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Jadi manusia itu akan berbondong-bondong. Itulah saatnya nanti khilafah ini menjadi sempurna dari A sampai Z. Ketika kondisinya seperti itu, khalifahan itulah yang disebut oleh Rasulullah itu sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai pelindung dari orang-orang beriman. Itu khalifahan. Nanti untuk sampai menjadi perisai seperti perisai yang untuk menangkis panah itu, apakah muncul dengan sendirinya? Dibuat kan, dengan kreasi otak manusia dibuat. Kalau begini bisa tembus, kalau dilapisi begini, kan begitu. Artinya ada ikhtiar, tapi keyakinannya membumi di dalam menancap di dalam hatinya itu secara tajam, menghunjam sedalam-dalamnya. Apa yang ada? Yakin bahwa khalifahan ini suatu saat akan tegak. Kalau saya yakin ini dekat sekali waktunya. Rasulullah yang mengatakan setiap 100 tahun kok. Dari 1924 itu sampai 100 tahunnya kapan? 2024. Sekarang sudah berapa? 2022. Ketika Rasulullah mau tegak khalifahan itu, apakah menang? Menang tapi tidak ada yang kalahkan. Apa ada Al-Qur'annya? Ada. Buka surat 61 ayat terakhir. Kan di situ zahar. Zahar tapi diterjemahkan menang. Muncul. Khalifahan ini sekarang ini sudah mulai. Maka orang-orang yang tidak suka terhadap sistem khalifahan ini dijaga memang, Ustaz. Dijaga, muncul, mau dipangkas. Menurut akalnya ketika dipangkas mati dan tidak akan tegak. Tidak, takdir khalifahan akan muncul itu tetap jaya. Ada kita di dalamnya atau kita lari ke hutan bersembunyi karena dikejar-kejar, tetap akan tegak. Pertanyaannya dari Allah, kamu tidak yakin kalau saya akan tegakkan sistem ini? Kok kamu lari? Orang saya belum takdirkan kamu mati kok. Bukankah ketika seorang pejuang itu ketika ditangkap itu uzlah? Artinya diistirahatkan sebenarnya, diasingkan sementara oleh Allah. Saya perhatikan dari mulai khalifah sampai Ustadz Aminuddin, itu bukan kurus, gemuk, dan saya yakin hafalannya bertambah. Kedekatannya kepada Allah pasti lebih dekat dari kita-kita yang di luar ini. Harus ngaku kita. Orang tidak ada lagi kerjanya. Zikir pasti tidak lepas, baca Quran pasti tidak. Pokok ini ada gerak, kecuali dalam keadaan tidur atau lagi buang air, baru lepas dari. Dan saya yakin mereka senantiasa akan memelihara wudhu. Bagaimana nggak dekat dengan Allah? Kenyataan kita lebih nggak tenang daripada mereka yang di dalam itu. Coba, tenang mana orang-orang yang di dalam daripada kita yang di luar ini? Tenang yang di dalam. Baru melihat tanda tangan ada berapa juta tanda tangan yang menghalangi kita untuk mengadakan zikir, membahas ayat-ayat Allah. Ada berapa juta tanda tangan? 100.000 aja enggak ada, 10.000 juga enggak ada. Padahal coba buka surat 8 ayat 65. Itu nanti kita bahas semua di dalam surat 8 ayat 65 itu, jika ada 20 orang yang sabar mengalahkan berapa Ustaz? 200.
berbanding 10 kan. Jika ada 100 akan mengalahkan 1000 apa 2000 tuh. Iya. 1200 orang musuh. Coba dibaca yang keras. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Siapa yang ngomong itu? Allah. Terus percaya nggak kita? Kita percaya. Tapi kata orang tua orang Bugis itu masih Ranggasela. Jarumnya itu nggak persis di lengan. Jarumnya suka oleng-oleng ke kiri sedikit begini. Jadi maaf saya berdiri biar belakang tahu. Suka jadi berdiri netral itu jarum itu harus seperti ini. Persis di 0, titik 0. Maka ketika istilahnya seperti kita beli bensin itu. Ketika di 0 Pak ya katanya. Nolnya apa namanya? Netralisir kita supaya tidak ada kecondongan begini. Kalau sudah gerak-geraknya gini itu sudah mulai berpikir ini. Contohnya, satu contoh misalnya. Ketika didatangi seperti itu oleh petugas itu. Yang muncul netralisir apa kecondongan? Itu terasa, kita bisa tahu, oh saya condong ini. Ketika muncul di sini. Rangkaian kalimat, kalau saya katakan begini aman saya. Itu sudah begini tuh. Kalau saya ngomong begini, waduh, repot saya. Bisa dipanggil, tambah jauh ini nyamirinnya. Tapi ketika saya kan nggak tahu takdir saya. Saya juga nggak tahu sejauh mana dia punya keyakinan bahwa Allah itu maha benar. Apa yang diberikan oleh Allah yang sedang kita ini kan, mungkin dia nggak tahu saja. Sama-sama mungkinnya kenapa nggak pegang, pilih, sampaikan. Maka ketika istilahnya, bismillah saya ditugaskan menyampaikan kok soal iya dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah. Maka mesti begini jarumnya. Ketika tadi yang akal yang berbicara, saya harus ngomong ini supaya selamat. Kalau tidak begini, gini. Saya yakin sahabat-sahabat yang ada di bawah kepemimpinan wilayah Borneo ini sering diuji akidah oleh amir wilayahnya. Dari melewat motor sampai mobil. Itu kalau akidah nggak kuat-kuat itu ketika amir tarik tancap kuat-kuat ininya. Gas motornya baru berhenti kalau sudah rapat ini. Itu mungkin ribuan asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saking nggak kedengaran. Termasuk saya ada dagdikduk kok ini ada nih. Apa saya ini takut mati apa gimana? Udah tahan. Ya pernah habis jadi keripik saya itu sama beliau itu. Masih sama Hasman itu. Menjelang sampai Bukit Soeharto itu. Mau nyalip Innova, di depan ada truk. Innovanya nggak kasih jalan. Ditancap sama Amir kita itu, tancap juga dia. Jadi begini terus, truknya semakin dekat. Saya kunci badan saya supaya nggak oleng, pegang kuat-kuat. Saya nggak mau gini lagi. Pokoknya lihat sininya aja sudah. Ya bismillah sudah. Ternyata benar memang nggak getar itu, tetap aja nggak diundur ini. Pas datang itu truk, ini belok sedikit begini, truknya juga belok sedikit, dia lurus. Asman berhenti, mati ambil enak. Mampir kita di mana di Bukit Soeharto ngopi dulu saja. Rupanya ngajak ngopi mau tanya, Ustadz tenang juga ya kalau kondisi gitu. Dalam hati kalau dengar suara dada saya kaget, tapi saya jangan kan baru pertama-tama saya kan, jangan saya nanti ini kalau saya bilang takut tambah dibuat-buat saudara, sekarang kan akhirnya Ustaz, enggak ada ini grogi, tenang katanya. Bagaimana tenang orang badan dikunci lagi kalau mental bareng-bareng sudah kan? Saya jawab, alhamdulillah jawabannya itu pas sesuai dengan akidah kan. Padahal saya juga nggak ngarang-ngarang muncul.
Ini Pak Amir saya bilang, saya kan sama sampean nggak ada perjanjian. Keselamatan saya titipkan ke sampean kan enggak. Takdir saya juga enggak saya titipkan sama sampean. Bawa masing-masing, bisa jadi saya mati antum lolos, bisa jadi antum doang, saya bilang. Jadi sama-sama enggak tahu, udah bismillah aja saya bilang. Nah, ini baru saya dengar ini. Padahal di sini suara berjuk masjid Jumatan itu. Siapa kalau ada orang merasa yang mengatakan orang itu enggak mungkin perlu diselidiki orang itu. Hanya orang gila yang enggak punya rasa takut itu. Selagi normal berpikirnya mesti ada muncul. Cuman masalahnya kembali kepada akidah tadi. Nyandarnya itu ke ibarat kayu itu ke kayu kertas apa ke kayu ulin. Nah, kalau nyandar kepada Allah itu kan sudah pasti nggak akan ini. Nah, ini adalah harus dipraktek. Maka saya kembali lagi tadi itu. Bismillah, kita berangkat berjalan ini ada diajari. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya? Kita skors dulu. Saya sampaikan tentang bahwa setiap langkah itu adalah praktek akidah. Bangun tidur dapat amal, baca doa bangun tidur. Setelahnya apa yang ke depan apa kita tahu? Enggak tahu kan? Tapi pastikan diri bahwa ketika bangun dan setelah baca ini kita dalam keadaan takwa. Ketika takwa, semua permasalahan hidup kita sudah dijamin oleh Allah. Ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang suka bikin ini ke kiri begini laku, ketol bener ke kiri itu apa? Soal rezeki. Wah, jangan-jangan nanti. Apa kata anggota di belakang ini kalau tidak ada rezeki? Itu yang paling sering. Padahal kata Allah barang siapa yang bertakwa dijamin diberikan jalan-jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Lo ndak yakin dengan itu? Ayo kita praktekkan. Pokoknya kita praktek aja. Kalau polisi bilang sampai ini semua apa? Enggak ngurus kita dengan kami ini ingin mempraktekkan bagaimana kita yakin bahwa Allah segala-galanya. Allah yang bakal mencabut nyawa saya, Allah juga yang bakal mencabut nyawa bapak. Allah yang bakal membuat itu stroke, Allah buat itu Allah semua yang ngatur. Kita ingin praktekkan. Kita sebut-sebut begitu tuh keder. Pak, jangan doakan katanya. Iya sebegitu kalau saya begitu kan. Ketika suruh ikhwan-ikhwan didatangi, disuruh cabut baiat. Ada datang. Ini kita kok disuruh cabut baiat Pak Zema? Kita itu berbaiat bukan ke Ustaz Kadir, ke Allah. Ajarin saya bilang. Sama kalau sampai bisa ngajarin saya mencabut baiat, berarti sampai juga bisa ngajarin saya untuk melepas baiat syahadat. Bingung dia kan? Saya bilang, saya sebutkan, bahkan saya bandingkan sila 1 dengan baiat pertama, sila kedua dengan baiat kedua, terus saya bandingkan itu. Nah, kalau itu dicabut Pak, saya bilang yang kemarinnya dia preman itu ya nipu, yang mukulin orang, yang bunuh orang, ya berzina, saya bilang. Itu dicabut, padahal kemarinnya setelah baiat sadar dia, lempeng, jangankan minum, ngerokok aja sudah enggak, jangankan narkoba, rokok aja enggak. Ini cabut baiat, kembali ke habitatnya saya bilang. Repotnya lagi karena kalau dia biasa berzina, gadis bapak disinain, saya bilang gitu. Hukum karma percaya enggak? Percaya, Sir. Tapi jangan saya contohnya katanya. Jangan, Sir. Enggak, ini contoh misalnya dia bercabut baiat, terus kemudian kambuh penyakitnya ingin berzina, ketemu gadis bapak. Astagfirullah, jangan diulang-ulang Ustaz katanya. Takut itu. Sudah saya pulang dulu, Sir. Artinya dia masih ada iman, takut kepada Allah. Nah kita ini kan ingin tidak sejajar dengan mereka. Iman kita mesti lebih tinggi dari mereka. Kalau iman mereka itu terhalang oleh komandannya. Terhalang oleh komandannya kan. Ketika dia sudah wudu, sudah ampar sajadah, sudah soli sudah mantap dia bang. Mestinya dia Allahu Akbar, datang komandannya.
Suding, gitu. Siap komandan, bukan Allah Akbar itu, siap komandan. Jadi Allah langsung hilang kalah sama komandan. Maka saya bilang tadi tertutup imannya oleh komandannya. Nah ini jangan kita seperti itu. Ya. Bisa sampai sini, sebenarnya akidah bisa sampai sini, campur lagi dengan materi-materi nanti. Ya, sambil setelah sholat nanti kita bicara-bicara untuk menyusun ulang. Mohon izin bukan saya soalnya ini, tapi ada yang penting ingin saya sampaikan biar tiga umur qura ini sama sejajar pemahaman berstrukturnya. Jadi nanti kan sudah ada tarbiyahnya dan sudah bikin grup tarbiyah wilayah Borneo. Alhamdulillah saya juga dimasukkan. Jadi kita ada komunikasi. Jadi saya juga ada pekerjaan meskipun duduk nungguin kantin, ngadepin anak-anak, ada ini, tak masuk. Jadi berbagi. Mungkin itu kurang lebihnya, tentunya saya mohon maaf. Nanti kita apakah dilanjut atau langsung masuk ke materi yang berikutnya, ya silakan nanti kita tetapkan begini. Kita mana yang lebih penting itu yang kita ini kan begitu. Baik, saya kembalikan kepada membawa acara. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah masuk waktu asar maka tanya jawab kita tunda dulu. Kita lanjutkan setelah pada asar acaranya. Untuk lanjutannya. Iya, lanjutan. Kita tutupkan sementara dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.